Shalom, berjumpa lagi kita di dalam saluran bangkit pagi ini. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi yang indah. Dan mari saya mengundang saudara-saudari, kita bersama-sama memuji Tuhan, menyanyikan lagu ini, Yesus, padamu ku berseru sepanjang hidupku. Biarlah kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai doa kita pagi. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudara-saudari, kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah dan Tuhanku di atas segalanya. Benar Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan biarlah kami terus memuliakan nama-Mu. Guna pakailah hidup kami Tuhan, supaya kami terus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah, kami bersama-sama untuk mendekati Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berbicara setiap hati kami yang mendengar. Dan guna pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu renungan hari ini, supaya menjadi berkat kepada kami, bukan saja kepada kami, tapi kepada rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang melihat selamat bangkit pada pagi ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Berikan kami inspirasi Tuhan, berikan kami satu petunjuk Tuhan melalui firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi suatu kekuatan makanan rohani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya sangat bersyukur karena berpeluang sekali lagi bersama dengan kita pagi ini dalam saya membawa renungan yang bertemakan jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Di dalam Injil Lukas bab 12 ayat 22 hingga 31. Firman yang sering kita dengar, firman yang sangat pernah kita dengar, dan satu firman yang selalu mengingatkan kita. Di dalam Injil Lukas 12, 22, 31 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, itulah sebabnya aku berkata kepada kamu, janganlah khawatir tentang hidup kamu, tentang apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu pakai. Hidup itu lebih berharga daripada makanan, dan tubuh lebih berharga daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tidak menanam benih, tidak menuai tuayan, dan tidak mempunyai gundang atau jelapang, tetapi dipelihara oleh Allah. Kamu jauh lebih berharga daripada burung. Siapakah antara kamu yang dengan kekhawatiran dapat memanjangkan umur walaupun sedikit? Jika kamu tidak dapat menguasai perkara sekecil itu, mengapa kamu khawatir akan perkara-perkara lain? Lihatlah bunga bakung yang tumbuh di padang. Bunga itu tidak bekerja dan tidak menenun. Tapi ketahuilah, Raja Salomo dengan segala kekayaannya tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang ada pada hari ini, tetapi keesokan harinya dibakar di dapur, tidakkah Dia memastikan kamu berpakaian? Alangkah lemahnya iman kamu. Oleh itu, janganlah khawatir dan jangan selalu pikirkan apa yang hendak kamu makan dan minum. Orang yang tidak mengenal Allah selalu memikirkan hal-hal itu. Bapa kamu tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka semua itu akan diberikan oleh Allah kepada. Wow, firman Tuhan memberikan kita satu jawaban yang sangat tepat. Dia mengingatkan saya dan saudari, jangan khawatir apa yang kamu makan dan apa yang kamu pakai. Tetapi kenapa kita hari ini sebagai orang Kristen sering khawatir? Terkadang kita merasakan khawatir tentang masa depan anak kita. Kita khawatir tentang pelayanan kita. Kita khawatir dengan keluarga kita. Bahkan kita khawatir berbagai hal. Saudara-saudari, seperti mana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, kalau burung di udara dia sanggup memberi makanan dan tidak bekerja, apatah kita sebagai manusia.
Tuhan pasti akan menyediakan berkat ini kepada kita semua. Apa menyebabkan kita simptom penyakit kerisauan? Yaitu yang pertama, simptom penyakit kerisauan ini yang pertama, tidur terganggu. Betul? Kadang-kadang kita selalu khawatir, kita mau tidur, tetapi kita tidur akhirnya kita terganggu karena kita memikirkan masalah. Dan lagi hilang fokus semasa kita bekerja dan kita mau membuat suatu pekerjaan, tiba-tiba kita hilang fokus karena kita terganggu. Simptom penyakit kerisauan ini yang menyebabkan kita hari ini hilang fokus di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan kita. Dan yang ketiga, menyebabkan simptom penyakit ini, kita merasakan tidak tenang, terlalu takut, makan pun tidak kenyang, mandi pun tidak basah. Dan yang terakhir, akhirnya kita mengalami sakit kepala. Saudara-saudari, tidakkah kamu tahu bahwa Yesus sudah menyatakan dalam firman tadi? Dia mengingatkan kita dalam ayat 22 mengatakan, itulah sebabnya aku berkata kepada kamu, janganlah khawatir tentang hidup kamu, tentang apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu pakai. Saudara-saudari, ayat yang sangat indah, jawaban yang jelas bagi kita semua. Kenapa Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak perlu khawatir? Karena tubuh badan kita ini lebih penting daripada makanan. Kita perlu menjaga tubuh badan kita ini. Kita perlu menjaga dia dengan sebaik-baiknya. Karena tubuh badan ini Tuhan yang berikan. Jadi untuk menggunakan tubuh badan ini, kita harus memuliakan Tuhan. Bukan saya berkata makanan itu tidak penting. Penting. Tapi kita harus ingat, makanan itu lebih penting daripada makanan rohani. Seperti pagi ini, saudara-saudari, kita merenungkan firman Tuhan. Namun kenapa kita hari ini sering risau, sering khawatir? Kita tidak melihat bagaimana kehidupan Yesus. Dia tahu, dia tidak lama lagi dia akan disalibkan. Di dalam Alkitab mengatakan, dia tahu, tapi dia tidak risau. Dia tidak perlu khawatir, karena dia tahu rencana Bapaknya sangat indah baginya. Apatah lagi kita sebagai manusia, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menjaga kita. Lihatlah, dikata bangku yang tumbuh di padang, bunga itu tidak bekerja dan tidak menenun. Tapi ketahuilah Raja Salomo. Kamu bayangkan Raja Salomo dengan segala kekayaan pun dia tidak berpakaian, tetapi kita percaya Tuhan memelihara. Saudara-saudari, dorongan untuk kita bersama 3 hal. Yang pertama, untuk mengatasi sakit simptom kerisauan ini, yang pertama, jangan takut. Kenapa? Saya tahu kita manusia yang sangat lemah. Sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih, kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang perjalanan kita. Saya masih teringat zaman saya, semasa saya bersekolah di dalam teologi. Saya seorang yang sangat lemah di dalam pendidikan. Namun saya percaya, saya melihat orang lain, melihat pekerjaan mereka, melakukan kerja tugas. Saya berpikir, kenapa dia boleh? Kenapa saya tidak boleh? Dan terus saya berpikir untuk menghilangkan ketakutan kerisauan. Kalau dia boleh, saya pasti boleh. Saudara-saudari, jangan takut. Kita tidak perlu takut sebagai orang Kristen. Orang yang takut seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tetap percaya. Bagaimana itu? Percayalah dengan Tuhan Yesus Kristus. Percayalah dengan segenap hati, segenap akar budi. Tuhan akan memelihara kita. Dan yang terakhir, tetap kuat menghadapi segala rintangan cabaran. Sesulit manapun kita melayani dalam pelayanan di gereja, di dalam keluarga kita, jangan risau, Tuhan akan membantu kita. Mengapa kita perlu khawatir?
Kadang-kadang kita terlalu khawatir, tapi jangan kita pikirkan selamanya kita khawatir, selamanya kita akan mengalami masalah yang sangat besar. Namun kita harus ingat, Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalah. Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan memberikan kamu satu jawaban untuk menyelesaikan masalah. Percayalah dengan Tuhan. Sebab itu di dalam 1 Petrus bab 5 ayat 7 berkata, dengan baik-baik serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memeliharanya. Serahkanlah seluruh segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara. Amin. Dan manakala di dalam Filipi bab 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dengan doa, dengan ucapan syukur, dan pasti itu akan hilang. Percaya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan kita pasti tenang. Saudara-saudari yang dikasihi, namun kita harus ingat satu perkataan yang di dalam Injil Lukas mengatakan di sini. Yesus berkata, di dalam kita menyerahkan segala permasalahan kita harus ingat, yang paling penting, utamakanlah pemerintahan Allah dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka semua itu akan diberikan oleh Allah kepada kamu. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan dan setia taat kepada Tuhan, mengutamakan perintah Tuhan, Tuhan akan menyediakan itu semua. Amin. Saya percaya Tuhan akan menyediakan Anda dan saya. Sebab itu, saudara-saudari yang saya kasihi, jadikan Tuhan sebagai utama di dalam kehidupan kita, yang paling utama. Utamakan dan dahulukan Tuhan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saya berkata, utamakan dan dahulukan Tuhan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudari, mungkin kamu sudah sekian lama selalu khawatir dan akhirnya kekhawatiran itu sering mengganggu kamu. Saat ini kita berdoa bersama-sama supaya kita jangan memikirkan hal-hal yang menyebabkan kita merasa tidak hilang fokus, merasakan diri kita macam kurang percaya dan sebagainya. Berdoa. Saya berdoa bagi Anda yang mendengarkan firman hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami manusia yang sangat lemah. Kami manusia yang memerlukan kasih Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Mungkin selama ini kami merasakan hidup kami tidak tenang karena kami memikirkan masalah yang sering datang, yang sering mengganggu kami, hingga kami mengalami tidur yang tidak enak. Tuhan, saya berdoa, berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Karena firman-Mu yang telah menguatkan kami, firman-Mu telah memberikan kami satu jawaban supaya kami tidak perlu khawatir apa yang kami pakai, apa yang kami makan. Karena kami tahu burung yang di udara Tuhan sediakan berkat baginya. Apatah lagi kami sebagai manusia, Tuhan menyediakan semuanya itu. Ajarlah kami Tuhan, ampunilah kami. Mungkin selama ini kami meragui Tuhan, mungkin selama ini kami melakukan banyak kesilapan dalam kehidupan kami sebagai pengikut. Tuhan, ampunilah kami dari segi perbuatan pikiran kami, supaya kami tidak perlu takut, supaya kami tidak perlu risau lagi, karena kami tahu Tuhan Yesus yang menyediakan berkat bagi kami. Tuhan Yesus yang membawa kami ke jalan, menuju jalan yang tenang, supaya kami memiliki damai sejahtera
Ya, karena kami tahu Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Berkatilah saudara-saudari kami yang mendengarkan saluran bangkit pada pagi ini Tuhan, supaya kami lepas kami mendengarkan firman hari ini, supaya kami mulai hari ini dan selama-lamanya. Kami tahu kerisauan itu tetap ada, namun kami berdoa Tuhan memimpin kami, Tuhan bersama dengan kami. Dalam kami menyelesaikan masalah kami, biarlah kami mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah. Terpujilah nama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Ingatlah pesanan firman Tuhan tadi. Jangan khawatir, Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kamu. Percayalah dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan